Apa pengertian sisi bebek lumpuh menurut toko-toko atau sejarah yang lalu terjadinya bebek lumpuh? Lalu ulas dengan baik mana bebek lumpuh. Yang kedua, sejak Prabowo dan Gibran menang sampai menjelang dilantik Oktober 2024, apakah pemerintahan Jokowi termasuk DPRD, Menteri dan DPD, apakah termasuk bagian dari bebek lumpuh? Berikan alasannya. Jawaban yang pertama, periode dalam mendak ini diambil dari istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa jabatan seseorang, pemimpin yang sudah habis masa baktinya, tetapi masih menjabat hingga pelantikan pemimpin yang baru dilakukan di Indonesia. Periode Lemdak hingga sekarang masih diterapkan meskipun telah menjadi kontroversial dan menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, periode Lemdak juga terjadi beberapa kali. Salah satu contohnya yang terjadi pada tahun 2001 pada masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid yang berakhir pada tanggal 20 Oktober, namun ia tetap menjabat hingga pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober. Pada periode Lemdak, pemimpin yang sudah tidak mandat lagi untuk memimpin negara masih menjabat dan dapat melakukan kebijakan yang kurang transparan dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh pemimpin Lemdak seringkali dianggap tidak efektif dan tidak bisa direspon dengan cepat oleh pemerintahan yang baru. Namun di sisi lain, terdapat argumen menyatakan periode ini bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang menjabat untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Pemimpin Lemdak bisa memanfaatkan periode dengan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dan membuat rencana yang lebih matang untuk kedepannya. Meskipun demikian, di Indonesia, periode Lemdak masih menuai banyak kritik karena dinilai sebagai hal yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleh karena itu, beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah undang-undang presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. Jika masalah Lemdak tidak terkelola dengan baik, kemungkinan berdampak negatif bagi penyelenggaraan negara. Berikut adalah dampak negara yang dapat terjadi. 1. Ketidakpastian hukum dan pengembalian kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Kurangnya legitimasi pejabat lama dalam membuat sebuah keputusan, terutama keputusan yang strategis, serta berpotensi mereduksi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan akibat rendahnya partisipasi publik. Namun terdapat juga argumen yang menyatakan periode ini apabila bisa diterapkan dengan baik, maka bisa membantu dan dijadikan alat untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat dengan melakukan diskusi mengenai kebijakan ataupun menyusun strategi yang dapat digunakan dalam waktu yang singkat. Dengan diperlakukannya diskusi mengenai kebijakan atau strategi digunakan dalam mengenai bentukan pemimpin dan tetap mempertahankan citra baik dari pemerintahan, maka penelitian melakukan prinsip apa yang digunakan dalam sistem pemilihan Lemdak di negara Indonesia, serta mengetahui dampak pengalokasian dan kepentingan dibentuknya Lemdak Session di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan dari saya sebelumnya. Lemdak atau itu apa sebenarnya? Jadi Lemdak ini bisa dikatakan merupakan fase periode transisi dari pemerintahan di mana pejabat pemerintahan yang menjabat sebelumnya akan mengalami pensiunan karena habis dari jabatan tersebut. Pemerintah yang sebelumnya itu nanti akan diganti dengan yang sudah ditentukan dan dipastikan dan dipilih melalui pemilihan, tetapi belum menjabat. Ada juga saudara secara dikatakan bahwa bebek lumpuh ini yaitu kondisi
bebek yang mati secara dan kondisinya sudah terluka dan tidak mampu merawat dirinya sendiri. Hanya menjalani sejatinya dan hanya bisa menunggu seekor predator atau memangsanya. Sebenarnya pada awalnya berasal dari sebuah perusahaan yang bangkrut. Kemudian pemimpin itu dianggap menyerupai bebek yang lumpuh seperti hewan buruan yang terluka akibat seiring berjalannya waktu. Istilah bebek lumpuh atau lemdak ini juga digunakan kepada pejabat pemerintah yang telah diketahui tanggal penghentiannya dari pemerintahan. Lalu pada tahun 1761, lemdak yang pertama kali digunakan ini memiliki arti atau diartikan sebagai seseorang yang lemah atau tertinggal dalam hal kemampuan atau pencapaian. Dalam konteks politik, pemimpin menjabat kekuasaannya penggantinya. Pemimpin dalam fase lemdak ini seringkali kurang berpengaruh dengan politikus karena waktu mereka terbatas sebelum meninggalkan jabatan. Lalu, tetapi ini mereka bebas buat keputusan tanpa kekhawatiran seperti perintah eksekutif, lalu gerasi, dan faktor kontroversial lainnya. Fase lemdak atau bebek lumpuh ini bisa dapat terjadi di berbagai tingkat, termasuk tingkat lokal, dan dapat berpotensi mengakibatkan disorientasi pemerintahan. Lemdak, istilah lemdak ini sebenarnya digunakan oleh negara yang masih di Amerika ini. Amerika diatur di mana pemerintahannya ini memiliki waktu selama 75 hari atau 2 bulan di fase lemdak ini sebelum presiden terpilih. Melanjutkan pertanyaannya, apakah Jokowi, Menteri, DPR, dan DPD termasuk bagian PPK? Jadi menurut kami ya sebenarnya di Indonesia sistem pemerintahnya presidensial. Nah, di sistem ini ada juga masa transisi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan yang baru. Dan masa itu juga dulu umum. Selama itu masih menjalankan fungsi pemerintahan mereka sampai yang baru dilantik. Dan Presiden Jokowi ini kan masa jabatannya nah sebelum tanggal itu
Presiden Jokowi dan kabinetnya masih menjalankan pemerintahannya. Ya, Menteri DPR dan DPD juga masih memiliki kewenangan dan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Jadi ya tidak bisa dianggap sebagai GPU karena masih memiliki kewenangan dan kewajiban yang sah sesuai dengan undang-undang dan konstitusi. Ya ini karena kami mengenai istilah di mana itu menggambarkan situasi pemerintah yang tidak pemerintah yang berkuasa tapi tidak memiliki kekuatan atau kewenangan yang efektif karena telah kehilangan dukungan atau legitimasi. Ya dalam hal ini pemerintah Jokowi kan masih sah dan memiliki kewenangan penuh dalam revisi berakhir. Menurut di Menteri DPR ini tidak. Dan di Indonesia ini ternyata juga ada yang melarang kepala daerah yang telah kalah dalam pemilihan, tapi pejabat dalam pemerintah saat ini untuk dilarang untuk membuat keputusan penting dalam masa jabatan itu pada tingkat daerah, beberapa provinsi dan kabupaten atau itu ternyata diterapkan peraturan